Halo teman-teman, kembali lagi di channel Ujang Aceng. Dan hari ini Ana mau ngebahas semua Upper Moon di Demon Slayer ya guys ya. Langsung aja kita masuk. Kokushibo Upper Moon rank 1, dulunya di Samurai era Sengoku, Kokushibo bernama Michikatsu Sugikuni ya guys ya. Kakak kembar dari Yoriichi alias Demon Slayer terkuat sepanjang masa. Sugikuni join Demon Slayer Core tapi iri banget sama bakat adiknya yang OP. Karena takut turun sebelum umur 25 tahun gara-gara kutukan Demon Slayer Mark, Sugikuni akhirnya nerima tawaran Muzan untuk jadi iblis biar bisa hidup abadi dan terus mengasah skill pedangnya. Penampilannya kayak gini ya guys ya. Personality ini orang atau iblis bebas lah ya. Itu kalem, dingin, juga taat sama hierarki. Jarang ngomong juga. Meski begitu, di balik semua ini Kokushibo punya inferiority kompleks berat karena selalu ngerasa di bawah bayang-bayang adiknya. Obsesi pengen jadi samurai terkuat ini yang jadi faktor utama rela ngebuang kemanusiaannya. Spoiler, walau akhirnya dia nyesel di akhir hayatnya karena ngerasa nggak ada hasil apa-apa selama ini. Dengan rank Upper Moon nomor satunya, otomatis pasti kuat nih orang guys ya. Kemampuannya berpotensi bisa ngebuat beberapa Hashira langsung turun. Dia bisa pakai Transparent World untuk ngebaca gerakan otot musuh dan ngerasain waktu jadi gerak lambat. Meski punya Demon Slayer Mark, dia kagak takut turu karena udah melampauinya dengan berubah jadi iblis ya guys ya. Regenerasinya juga salah satu yang terbaik dari iblis lainnya karena bisa selamat dilepasin kepalanya, plus bisa numbuhin puluhan bilah pedang dari seluruh badannya secara instan. Kokushibo juga bisa nyerap bahan organik, misalnya nyerap tubuh manusia maupun iblis ya guys ya, sebagai kemampuan standar iblis. Fighting style Kokushibo isinya gabungan ilmu samurai klasik dengan teknik moon breathing. Tiap tebasan pedangnya selalu dibarengin energi yang bentuknya bulan sabit acak. Jadi rada bingung kalau mau ngehindar ya guys ya. Dinamainnya Crescent Moon Blade. Sekalinya terdesak, katana Kokushibo bisa manjang jadi pedang gede, juga bercabang banyak untuk nyelesain pertarungan dengan cepat. Adapun form tekniknya ada banyak ya guys ya. Form pertama yaitu Dark Moon Evening Palace, form kedua Pearl Flower Moon Gazing, form ketiga Loathsome Moon Chains, form kelima Moon Spirit Calamitous Eddy, form keenam Perpetual Night Lonely Moon, form ketujuh Mirror of Misfortune Moonlit, form kedelapan Moon Dragon Ringtail, form kesembilan Waning Moon Wasp, form ke-10 Drilling Slashes Moon Through Bamboo Leaves, form ke-14 Catastrophe Ten Man Crescent Moon. Terakhir ada form ke-16-nya Moonbow Half Moon. Adapun equipment nih iblis cuma katananya alias Kyokoku Kamusari yang dibuat dari manipulasi daging dan darahnya sendiri. Pedang ini ada mata iblis hidup di sepanjang bilahnya guys ya. Karena nyatu sama sel tubuhnya, pedangnya nggak bisa dihancurin permanen karena bakal langsung regenerasi mandiri kalau patah. Doma dulunya Upper Moon rank 6 sebelum naik kedua, dari kecil Doma dipaksa jadi pemimpin sekte Eternal Paradise Faith karena matanya yang warnanya unik alias pelangi. Pas orang tuanya turut tragis di depan matanya, Doma sama sekali nggak ngerasa sedih dan cuma keganggu sama bau darah yang ngebuat dia pengap. Di umur 20 tahun, dia ketemu Muzan dan di sini dia berubah jadi iblis. Doma juga yang dulu ngubah Gyutaro sama Daki jadi iblis ya guys ya. Penampilannya kayak gini. Di luarnya kelihatan ramah, ceria, dan karismatik. Tapi aslinya nggak kayak gitu. Doma sosiopat sejati yang nggak punya emosi manusia, apatis akut cok. Semua sifat cerianya cuma acting biar bisa berbaur. Hobi nih orang makan perempuan karena dianggap lebih bergizi. Dan ngerasa kalau makan follower sektenya itu bentuk penyelamatan. Saking obnoxiousnya nih orang, Doma dibenci banget sama Akaza juga Muzan. Spesifiknya bagi Akaza karena dia punya aturan untuk nggak ngelukain perempuan. Tapi ya spoiler, dia sempat ngerasain emosi dan ngedeklarasikan cintanya ke Shinobu di akhir hayatnya. Kemampuannya juga sesuai ranknya ya guys ya. Regenerasinya nggak ngotak karena bisa ngenetralisir racun Shinobu cepet banget pakai antibody instan. Kecepatan bertarungnya juga gacor. Dia pernah nyolong katana Kanao dan topeng Inosuke dari jarak dekat tanpa disadari mereka berdua. Sama kayak Kokushibo dan sebenarnya semua iblis, dia punya kemampuan biological absorption alias bisa nyerap materi organik. Flash manipulation alias bisa ngendalin dagingnya sendiri. Standar-standar iblis lah ya. Pinter juga sih. Fighting style Doma itu gabungan seni kipas perang alias Tessenjutsu dengan teknik Blood Demon Art dalam bentuk pengendalian es alias cryokinesis. Bisa munculin es untuk ngebukuin sekitar, entah itu mau dipakai defensif atau ofensif. Setiap serangannya juga ngasilin bubuk es yang kalau sampai dihirup musuh bakal langsung ngerusak paru-paru, ngelumpuhin teknik pernapasan lawan. Senjatanya yaitu sepasang kipas lipat perang yang of course terbuat dari daging. Akaza Upper Moon rank 3, dulunya manusia dengan nama Hakuji yang terpaksa jadi kriminal demi nyari obat untuk bapaknya yang sakit. Tapi abis bapaknya ngebuat turu dirinya sendiri karena ngerasa membebani, Hakuji dirawat sama Keizo, seorang pemilik dojo. Abis itu Hakuji bertunangan sama anaknya Keizo yaitu Koyuki. Pas dojo saingan ngeracunin sumur mereka sampai Keizo sama Koyuki turu, Hakuji ngamuk dan ngeratain 67 orang. I'm not gonna say it. Semua penghabisan ini pakai tangan kosong ya guys ya. Disinilah Muzan muncul dan ngubah dia jadi iblis. Penampilannya kayak gini.
Personalitinya gila tarung, keras kepala, dan penganut sosial Darwinis alias ngehormatin orang kuat tapi sekaligus benci ke yang lemah. Akaza selalu nawarin musuh yang jago untuk berubah jadi iblis biar bakat bertarungnya jadi abadi. Meski ya personalitinya rada ngawur, dia punya prinsip kuat yaitu nggak bakal pernah mau makan atau ngelukain perempuan. Gara-gara ini nggak akur sama Doma ya guys ya. Spoiler, di pertarungan terakhirnya dia malah keinget hidupnya dulu sebagai Hakuji. Dan karena ini dia sadar dan milih ngebuat turu diri sendiri dan akhirnya ketemu orang-orang yang dia sayangi lagi. Ini orang saking kuatnya, spoiler, sampai sempet bikin Hashira Kyojuro Rengoku langsung turu. Fisiknya lincah banget dengan durability bagus, ditambah seperti biasa regenerasi. Tapi punya Akaza sampai bisa numbuhin kepala baru cuma dengan kekuatan tekad murninya tanpa bantuan Muzan. Akaza juga punya kemampuan ngedeteksi fighting spirit musuh, ngebuat dia bisa tahu posisi serangan lawan meski dari titik buta sekalipun. Fighting stylenya murni hand to hand combat ya guys ya, pakai bela diri Soryu style yang diajarin Keizo. Terus digabung sama Blood Demon Art miliknya, yaitu dalam bentuk destructive death. Tiap serangannya munculin tekanan angin kuat, shockwaves, sampai bisa munculin duri dengan bentuk meriam. Dia juga punya teknik yang ngaktifin kompas alias kompas needle di bawah kakinya, semacam kemampuan ngebaca fighting spirit tadi, tapi tingkat lanjutnya. Nakime, Upper Moon rank 4, dulunya musisi amatir yang miskin gara-gara suaminya hobi judi. Pas suaminya ngejual kimono kerjanya, dia murka dan ngabisin suaminya pakai palu. Gara-gara sensasi abis ngebuat turu orang kayak gini, ngebuat Nakime main biwanya jadi lebih jago dan makin banyak penonton yang suka. Dari sini dia jadi candu ngebuat turu orang sebelum manggung. Tapi ya entah sial atau beruntung, target selanjutnya dia nyoba ngebuat turu Muzan. Ya jelas gagal, tapi Muzan tertarik sama searching skillnya terus diubah jadi iblis. Ini jadi poin penting karena Nakime itu jadi mata utama Muzan, biasanya untuk nemuin markas Demon Slayer Core. Penampilannya kayak gini. Personalitinya sangat pendiam, dingin, apatis, dan loyal sama Muzan banget. Nakime jarang banget ngomong dan gak pernah tertarik interaksi sama iblis lain. Sempet langsung nolak ajakan ngedate dari Doma juga. Tapi dibalik sifat antisosialnya ini, dia pede banget kalau soal bertarung. Blood Moon art utama Nakime yaitu Infinity Castle. Bisa ngebuat pocket dimension yang isinya kastil raksasa. Dari sini, Nakime punya kemampuan extrasensory perception untuk mengetahui posisi siapapun di dalam Infinity Castle. Lanjut, dia bisa ngeteleportasiin siapapun kemanapun di dalam Infinity Castle. Ngeluarin juga bisa. Pas dapat asupan darah lebih dari Muzan, Nakime jadi bisa ngeluarin ratusan bola mata yang bisa lepas untuk mata-matain targetnya. Refleksnya juga cepet banget sampai bisa ngehindari serangan combo 2 Hashira sekaligus. Satu lagi, Nakime bisa ngendaliin rambutnya ya guys ya. Fighting stylenya murni manipulasi ruangan dan environmental control pakai petikan biwa. Nggak nyerang fisik, tapi ngegeser-geser dinding kastilnya, entah itu numbuhin pilar raksasa buat ngegencet musuh atau ngebuka pintu tatami secara instan untuk ngelempar musuh ke jebakan atau misahin dari tim mereka. Nakime selalu ngebawa alat musik biwa kayu bersenar 4 lengkap dengan baci sebagai senjata utamanya. Dua alat ini dibuat dari manipulasi daging dan sel tubuhnya sendiri. Fungsinya sebagai media utama untuk ngaktifin Blood Demon Art manipulasi dimensinya. Spoiler, Nakime turunnya itu di tangan Muzan sendiri ya guys ya. Hantengu, mantan Upper Moon rank 4, Hantengu dulunya manusia tua bangka kriminal yang suka nyuri dan ngebuat turu orang. Sampai pernah ngamuk dan ngabisin istri sendiri juga anaknya. Tapi nguawarnya selalu ngerasa nggak bersalah dan malah nyalahin tangannya sendiri. Pas udah divonis hukuman mati, Muzan datang ngasih darah dan ngubah dia jadi iblis. Penampilannya kayak gini ya guys ya. Hantengu punya victim kompleks alias selalu ngerasa korban, juga punya delusi narsistik rada nggak ngotak. Wujud utamanya penakut setengah mati, paranoid, dan sering nangis sampai gemeteran. Meski begitu, dia egois banget karena ngerasa dirinya itu orang baik yang teraniaya dan layak dikasihani, sambil selalu playing victim dan ogah tanggung jawab atas dosa-dosanya. Kekuatannya rumit karena salah satunya manfaatin metode pemisahan kepala dari tubuh. Ketika kepalanya dilepasin, dia malah ngebelah diri jadi klon emosi yang masing-masing punya kekuatan setingkat Upper Moon. Tubuh aslinya sendiri punya kemampuan stealth bagus dan leher yang keras yang gak ngotak sampai gak mempan ditembak atau ditebas biasa. Adapun klonnya ada Sekido alias emosi amarah yang Blood Demon Art-nya bisa ngebuat listrik. Terus ada Karaku alias kenikmatan dengan ledakan anginnya. Ada Aizetsu alias penderitaan dengan spear projection. Ada Urogi alias kesenangan dengan sonic scream. Zohakuten alias kebencian dengan wood manipulation. Dan Urami yaitu kedendaman yang bisa pakai kemampuan klon lainnya. Hantengu sendiri itu emosi ketakutan. Semua kemampuan tradisional iblis juga nih orang punya. Ditambah teriakan dia bisa ngelukain telinga yang dengar. Fighting stylenya tergantung siapa klonnya ya guys ya. Misalnya Aizetsu yang jago spear combat,
Tubuh aslinya Hantengu punya kemampuan bisa ngubah ukuran tubuh, dipakai untuk ngecilin tubuh biar bisa lari dan sembunyi di tengah pertarungan. Akurat banget sama representasi emosi ketakutannya ya guys ya. Sementara klon emosinya yang maju. Hantengu aslinya nggak modal senjata apa-apa, tapi klonnya punya equipment hasil manipulasi daging sendiri. Sekido bawa tongkat Hakara penyalur petir, Karaku punya kipas daun Uchiwa peniup angin, Aizetsu punya tombak Jumonji Yari, dan Zohakuten bawa gendang di punggungnya juga pisau yang bilahnya double. Gyoko Upper Moon rank 5, dulunya manusia biasa dengan nama Managi yang dari kecil jiwanya udah rada-rada sih. Dia malah nganggep jasad kedua orang tuanya yang tenggelam itu kelihatan indah. Hobinya ngulitin ikan untuk dijadiin karya seni. Ketika Gyoko diejek anak desa lain, dia ngamuk terus ngabisin anak tadi. Habis itu jasadnya dimasukin ke dalam guci. Lanjut, waktu dia sekarat dan hampir turun digebukin warga, Muzan lewat terus ngasih darahnya, ngubah Gyoko jadi iblis. Penampilannya kayak gini. Personalitinya Gyoko itu narsistik, sombong, dan punya kelainan sadis yang gak ngotak. Dia selalu ngebanggain dirinya sendiri sebagai seniman agung dan hobi nyiksa manusia untuk dijadiin pajangan seni yang menurut Gyoko estetik. Ketika ada yang gak ngerti seninya, dia anggap orang-orang itu monyet. Dan Gyoko gampang tantrum kalau kualitas gucinya dihina. Tapi bakal langsung salting kalau dapat validasi atau bahkan waktu dilepasin kepalanya sama Muzan. Kemampuannya yaitu Blood Demon Art dalam bentuk bisa munculin guci di sekitarnya dengan ukuran bisa diubah-ubah. Pakai guci ini, dia bisa teleportasi antar gucinya secara instan, ngebawa orang masuk untuk dibuat turu juga bisa. Di situasi gawat, Gyoko bisa masuk ke wujud aslinya. True formnya ini dipenuhi sisik yang bahkan dia sendiri bilang lebih keras dari diamond alias berlian. Plus dapat kemampuan God Hand yang bisa ngubah apapun yang disentuh jadi ikan. Fighting stylenya murni ngandelin Blood Demon Artnya. Dia bisa ngesummon tentakel gurita, ribuan ikan pemakan daging, nembakin jarum beracun, sampai bikin penjara air untuk menggelamin musuh biar teknik pernapasannya lumpuh total. Kalau di wujud merman, dia bisa gerak zigzag cepat untuk nyerang musuh. Senjata utamanya jelas guci-gucinya ya guys ya, yang dibuat sendiri dari manipulasi daging dan sel tubuhnya. Guci-guci ini fleksibel banget karena bisa disummon di mana aja. Juga fungsinya yaitu media utama untuk ngaktifin semua sihir, jebakan, juga monster laut punyanya. Kaigaku Upper Moon rank 6, Kaigaku dulunya anak yatim piatu egois yang sempat dirawat sama Gyome Himejima. Tapi tega numbalin anak-anak panti lainnya ke iblis demi menyelamatkan dirinya sendiri. Kaigaku terus jadi seniornya Zenitsu di bawah bimbingan mantan Thunder Hashira, Jigoro Kuwajima. Ketika lagi misi dan ketemu sama Upper Moon 1 Kokushibo, dia langsung berlutut minta ampun sampai nerima darah Muzan buat jadi iblis biar nggak turu. Penampilannya kayak gini. Personalitinya sombong, egois, dan aslinya penakut parah dengan superiority kompleks. Punya cara pandang sesat, yaitu orang yang muji dia dianggap baik, sedangkan yang ngeritik dia dianggap jahat. Dia benci banget sama Zenitsu karena merasa lebih superior, dan saking psikopatnya, malah seneng banget pas tahu gurunya milih turu dengan cara seppuku untuk menanggung malu atas pengkhianatannya. Kaigaku naik pangkat jadi Upper Moon rank 6 cuma buat ngisi slot kosong peninggalan Daki sama Gyutaro sih. Fisiknya lincah dengan kemampuan bertarungnya murni dari teknik pernapasan. Blood Demon Artnya bisa ngebuat listrik beneran dari daging dan darahnya. Kalau kena target bakal langsung kebakar. Fighting stylenya ngegabungin Thunder Breathing dengan Blood Demon Art tadi ya guys ya. Uniknya, Kaigaku berhasil menguasai teknik nomor 2 sampai 6, tapi nggak bisa sama sekali pakai teknik dasar nomor 1 alias Thunder Club and Flash. Adapun tekniknya ada form kedua Rise Spirit, form ketiga Thunder Swarm, form keempat Distant Thunder, form kelima Heat Lightning, dan form keenam Rumble and Flash. Spoiler, kekalahan Kaigaku terjadi di tangan Zenitsu yang ngembangin teknik sendiri yang sampai bisa ngelampaui teknik seniornya, yaitu teknik ketujuh. Senjata utamanya itu katana yang dibuat dari manipulasi daging dan darahnya sendiri, desainnya kayak gini dan sering dia taruh di punggung bukan di pinggangnya. Gyutaro, mantan Upper Moon rank 6, Gyutaro lahir di kawasan terkumuh Yoshiwara dan hidup menderita karena kelaparan juga karena fisiknya yang jelek. Gyutaro merawat adiknya, Ume, yang nantinya jadi Daki, dengan penuh kasih sayang. Tapi waktu Ume dibakar hidup-hidup oleh seorang samurai, Gyutaro ngamuk dan langsung ngabisin samurainya. Sekarat, dia nyari bantuan sambil ngegendong adiknya, dan mereka bertemu Doma yang waktu itu masih Upper Moon rank 6. Dari sini, dia nerima darah iblis demi bisa balas dendam ke dunia. Penampilannya kayak gini. Personalitinya cerminan hidup sengsara ya guys ya. Kejam, pendendam, dan iri sama orang yang punya nasib atau fisik lebih beruntung dari dia. Gyutaro suka ngasih pujian sarkas sebelum ngeeksekusi korbannya dan punya kebiasaan ngegaruk kulitnya sendiri sampai robek kalau lagi tantrum. Di balik sifat kesetanannya ini, Gyutaro suka manjain Daki dan rela memikul semua beban dosa adiknya sendirian. Dan selalu ada di sisinya sampai mereka berdua berakhir nyawanya.
Kuatnya Gyutaro nggak main-main karena tercatat udah ngeratain 15 Hashira sebelum era Tanjiro. Dia punya kemampuan core detachment buat minjemin mata kirinya ke Daki, jadi mereka berbagi penglihatan sekaligus dapat imunitas nggak bisa turu walau dilepasin kepalanya. Kecuali kedua kepala mereka putus secara bersamaan. Gyutaro juga bisa produksi racun korosif yang hampir namatin Tanjiro and the gang ya guys ya. Fighting stylenya menggabungkan keahlian sepasang sabit dengan Blood Demon Art manipulasi darah alias Haemokinesis. Dia bisa nembakin rentetan proyektil sabit darah yang jalurnya bisa dikendalin secara fleksibel di udara. Serangannya fokus ke tusukan, juga tebasan beracun ke area vital musuh biar racunnya nyebar secepat mungkin. Senjata utamanya itu sepasang sabit daging alias kama yang dimanipulasi dari sel tubuhnya sendiri. Sabit ini saking kuatnya sampai gak mempan ditebas pedang dicirin biasa. Sabitnya juga dilapisi racun yang tadi udah dijelasin ya guys ya. Karena menyatu dengan biologinya, Gyutaro bisa ngelempar terus narik lagi sabit ini secara telekinetik mirip bumerang. Daki, mantan Upper Moon rank 6 yang ngebagi ranknya dengan kakaknya. Daki dulunya manusia dengan nama Ume yang lahir di kawasan Terkumu Yoshiwara. Dari kecil dia punya kecantikan luar biasa yang sampai bikin orang dewasa ngelirik. Oh hell nah. Tapi hidupnya berubah tragis waktu dia nusuk mata seorang samurai karena ngehina kakaknya. Gara-gara ini Ume ditangkap dan dibakar hidup-hidup. Pas sekarat sama kakaknya, datang Doma yang ngasih darah Muzan, ngubah mereka jadi iblis. Penampilannya kayak gini. Daki sifatnya sombong, sadis, dan hobi ngerendahin manusia juga Demon Slayer level rendah. Tapi di balik tampang bosinya, Daki sifat aslinya kayak bocil, manja, dan gampang tantrum sampai nangis-nangis kalau dapet tekanan berat atau kalah debat. Daki juga loyal banget sama Muzan karena sering dipuji. Dikarenakan masa lalunya, Daki tetap takut banget sama api meski udah jadi iblis. Sebagai pendamping Upper Moon rank 6, Daki udah berhasil ngabisin 7 Hashira di masa lalu. Kemampuan utamanya ada pada manipulasi kain obi yang bisa hidup sendiri. Entah itu untuk nyulik atau nyimpen manusia ke dalam tanah dalam bentuk 2 dimensi. Durability Daki juga tinggi dan punya imunitas nggak bisa turu walau kepalanya putus, asalkan kepala kakaknya masih nempel di badan kayak yang tadi udah dijelasin. Fighting stylenya murni jarak jauh, ngandelin Blood Demon Art yang dalam bentuk obi sash manipulation. Dia bakal ngeluarin belasan kain obi dari punggungnya yang gerak lincah mirip cambuk lah. Kain ini punya tekstur selembut sutra, tapi ketajamannya setara pedang Nichirin. Ngebuat serangannya susah ditangkis dan bisa dengan mudah memotong apapun di sekitarnya. Senjata andalannya Daki jelas obi sash-nya ya guys ya, yang sebenarnya kayak kain selendang sutra. Tercipta dari manipulasi daging dan darahnya, kain ini fleksibel, bisa manjang tanpa batas, dan berfungsi sebagai senjata utama sekaligus alat defensif untuk melindungi tubuh dari serangan. Dan itu dia semua Upper Moon udah dijelasin ya guys ya. Favorit kalian yang mana? Jangan lupa komen di bawah.